PPKM di Kota Makassar menuai sorotan netizen. Pemerintah disebut lebih berpihak ke tempat hiburan ketimbang rumah ibadah. Benarkah? Saya Zaki Akbar dalam Data Fakta. Pemerintah Kota Makassar kembali memperpanjang kebijakan PPKM. Status Makassar yang zona oranye menjadi pertimbangan utama. Perpanjangan PPKM ini sekaligus untuk mengantisipasi penyebaran COVID varian baru dan juga untuk menekan laju penyebaran yang bisa menimbulkan dampak buruk seperti kematian. Jika dipikir-pikir, hal ini wajar dilakukan oleh pemerintah kota. Kita memang harus berkaca dan belajar dari situasi yang ada di Jakarta dan sejumlah daerah di Jawa. Apalagi tren kasus di Tanah Daeng terus mengalami kenaikan. Setidaknya kondisi ini terlihat dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data dari situs infocorona.makassar.go.id, Makassar sudah mengoleksi 32.035 kasus yang terkonfirmasi. Dari jumlah itu 599 warga dinyatakan meninggal dunia. Tapi sayang, kebijakan perpanjangan PPKM ini mendadak menjadi sorotan, terutama oleh warganet. Aturan dalam kebijakan itu dinilai oleh banyak warga tidak fair. Perpanjangan masa PPKM ini termaktub dalam Surat Edaran Wali Kota bernomor 443-TT01-S.Edar-Kesbangpol-Angkar Maui 7-Angkar Maui 7 dan menandakan PPKM ini kembali berlaku antara 6 Juli sampai 20 Juli 2021. Berbeda dari 2 pekan sebelumnya. Dalam surat edaran ini terdapat penambahan poin aturan yang mengikat. Jika pada periode PPKM sebelumnya hanya 10 poin aturan, untuk PPKM 6 Juli sampai 20 Juli 2021 berjumlah 15 poin. Dari 15 poin yang tercantum, sorotan netizen lebih tertuju ke 2 poin yang dinilai sedikit timpang. Masing-masing adalah poin ke-7 dan poin ke-10. Poin ke-7 dalam edaran ini berbunyi peniadaan kegiatan pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah, atau dengan kata lain, rumah ibadah ditutup untuk sementara selama PPKM berlaku. Artinya, mulai dari musola, masjid, gereja, pura, vihara, dan tempat ibadah lain tidak boleh ada kegiatan sampai wilayah dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah Kota Makassar. So far, it's logic and no problem. Tapi, keanehan mulai dirasakan netizen saat memasuki poin ke-10. Nah, pada poin ini, kegiatan usaha tempat hiburan justru diizinkan beroperasi, walaupun dibatasi jam operasional sampai pukul 5 sore. Dan kapasitas pengunjung hanya 25%, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pada poin ini, pemerintah Kota merinci jelas tempat hiburan yang diizinkan beroperasi, antara lain rumah bernyanyi keluarga, karaoke, klub malam, diskotik, live music, THM di hotel, sampai tempat pijat refleksi. Ya, kita tidak tahu entah itu benar pijat refleksi atau hanya yang berkodok refleksi alias pijat plus. Kedua poin inilah yang kemudian dikomparasikan oleh warganet yang selanjutnya berbuah menjadi sorotan. Kalau dipikir-pikir memang agak aneh sih, tempat hiburan yang notabene memiliki konotasi negatif di masyarakat justru diizinkan, sementara rumah ibadah dilarang berkegiatan. Dan mohon maaf nih, bukan bermaksud apa-apa, tapi jika kita mau fair melihat realita yang ada, justru rumah ibadah yang malah lebih sering terlihat sepi pengunjung ketimbang tempat-tempat hiburan. Jangankan di masa PPKM Pak, di hari normal tanpa COVID pun realita ini banyak terlihat di berbagai sudut Kota Makassar. Tapi yang jelas, bukan tanpa alasan Pemkot Makassar menerapkan aturan tersebut. Aturan itu dibuat murni berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri. Keputusan itu menyebut jika wilayah yang berstatus zona merah dan oranye wajib menutup sementara rumah ibadah. Nah, di sini status Makassar memang sudah ditetapkan masuk zona oranye oleh Kementerian Kesehatan. Meski sejatinya penetapan status itu sempat diprotes oleh pemerintah kota. Sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebagai pemerintah daerah, Dhani mengaku hanya mengikuti apapun keputusan pemerintah pusat. Dan atas hal itu, Dhani meminta maaf kepada masyarakat atas aturan tersebut. Meski demikian, Dhani Pomanto memberikan jaminan tidak semua rumah ibadah ditutup. Rumah ibadah yang berada di wilayah yang berstatus zona hijau tetap bisa berkegiatan. Nah, jika sudah begini, bagaimana Anda harus bersikap? Berikan komentarmu.